Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, pada video kali ini kita mau sharing lagi nih tentang bagaimana mengevaluasi toko saya yang bulan November. Kebetulan kemarin saya belum sempat mengevaluasi ya, karena orderan untuk generate laba dari toko saya kan banyak banget ya. Sama ngeliatin ada beberapa yang minta beda toko juga. Jadi toko saya sendiri malah belum ke evaluasi gitu ya. Seperti biasa. Nah, gimana caranya? Yang mana ya? Ini ya. Oke, ini dia toko saya yang Nias gitu ya. Nah, toko yang ini tuh paling enak untuk dipakai buat belajar, karena nggak terlalu gede lah ya ukurannya. Rupiahnya masih kecil-kecilan aja, di rentang 20-30 juta omset itu easy untuk diikutin gitu. Oke, nah pada saat bulan Oktober lalu itu laba ini belum diganti ya, income Oktobernya itu berapa ya pada saat bulan Oktober. Jadi coba saya buka dulu untuk ini, kok ganti banget. Itu nggak muka saya nggak kelihatan. Oke. Nggak apa-apa lah ya, begitu mukanya nggak terlalu penting. Nah, di teman-teman biasanya kita akan buka di bagian penghasilan saya dulu nih, di bagian penghasilan saya yang bulan Oktober dulu ya, karena agak-agak lupa saya Oktober yang lalu. Udah kok, udah diekspor ya. Income dilepas bulan Oktober yang ini, just download lagi sampai 3 kali ya. Ada ini, tak buka dulu. Nah, ini dia nih. Jadi yang total pendapatan yang belum dipotong sama adminnya, yang total pendapatannya kan ini nih ya, 25 juta, tapi dia udah dipotong sama voucher. Kebetulan diskon vouchernya itu 20, total pengeluarannya, total biaya pengiriman, total biaya admin layanan untuk ini nih ya, yang belum dikurangin ini nih, total budgetnya ini. Jadi kan masih sama biaya admin ya, yang ini ya total pendapatan. Nah, total pendapatannya itu 25 juta ini yang bulan Oktober. Betul belum ya? Betul. Berarti rasio iklannya, biaya iklannya di sini Oktober berapa ya iklannya? 53. Coba tak cek dulu ya. Di bulan Oktober faktur lainnya untuk yang faktur bulan Oktober 5439. Kopi yang Oktober 5 testing. Respon dia bikin bar. Oke, rasionya 21%, ROAS aktualnya di 4,74. Wah, ini jelek banget ya. Bulan Oktober itu. Karena waktu itu yang dulu kondisi kita agak ngaca-aca antara-antara lah ya, antara bikin iklan manual ya. Total laba bersihnya 2,6 juta di bulan Oktober. Terus bulan November sama ya. Jadi kita download dulu untuk yang penghasilan sayanya. Di sini di-download. Tadi saya udah download ya, udah saya masukkan, karena nunggu loading nanti videonya kelamaan. Sama di pesanan saya yang sudah selesai. Berarti kalau kita mau ambil bulan November, ini yang kita download adalah 2 bulan sebelumnya, berarti Oktober dan November. Udah saya download tadi. Ini yang bulan mana ya tadi ya, dibuain lah ya. Udahlah, pokoknya udah di-download. Itu udah diekspor, udah di-download juga, udah tak masukin juga gitu ya. Jadi untuk yang laporan laba ruginya Nias bulan November, nih dia. Nah, omsetnya turun ya, total penghasilannya turun. Yang dia coba tak ambil dulu ya, yang penghasilan sayanya.
yang eksportan bulan November. Yang ini adalah dilepas bulan November. Kita download lagi. Berkali jangan di-download, nggak apa-apa. Loh. Kalau yang tadi bulan Oktober itu omsetnya iya 25 juta gitu. Jadi yang antara-antara kita pakai kita rubah-rubah ke manual juga gitu loh. Tapi ternyata malah bikin ini ya, bikin agak jelek gitu. Nah yang bulan November ini secara pendapatan jadi turun nih, cuman 23.850 ini nih. Kita coba masukkan di laporan laba rutinnya MIAS yang income bulan November ya, dan November ini yang masih ada biaya adminnya ya, karena kalau kita ngitung ROAS aktual itu nanti kita hitungnya dari biaya aslinya. Kalau ini total penghasilannya itu 20 juta itu udah dipotong biaya adminnya. Kalau yang ini belum. Iklannya berapa? Nah iklannya yang jadi ngirit gitu ya, pas kita cuman murni pakai GMP Max itu ya. Di faktur bulan Novembernya itu 4,2 juta. 4,2 juta. Di bulan Oktober itu 5,4 ya. 5,4. Turunnya hampir 1,2 juta. Nah ini udah nih. Nah, laba bersihnya jadi 2,9. Kalau yang bulan Oktober itu 2,6 ya, naik 300.000 kan. Jadi lebih efektif ya. Laba kotornya itu di angka 30,09%. Laba bersihnya itu berarti rasionya berapa dari income-nya ini? Ini kelihatan coki. Laba bersih jadinya sama dengan ini dibagi total income-nya 12%, 12,4%. Secara persentase masih sehat ya. Cuma nominalnya aja masih kecil gitu ya. 12,4% laba bersih, 30% laba kotor gitu ya. 30% laba kotor. Padahal marginnya itu up-nya itu sampai itu di BCG ya. Di BCG-nya MIAS. BCG-nya MIAS yang ROAS itu kita ambil sampai 50%. Berapa sih dia? Hampir 2 kali lipat kan ya, sekitar 50% ya. Nah yang ini 2 kali HPP 50, tapi nyatanya laba kotornya 30,09 karena pasti ada potongan-potongan, ada diskon kayak gitu. Dia jadi 30,9. Oh ditambah ini ya, biaya admin sampai 44 ya. Ini berarti ini 44,45 lah ya, 45. Sisanya yang 5% ya diskon atau mungkin barang hilang atau gimana gitu lah. Ya, rasionya 5% dari ini ya kecil lah ya. Tapi nanti kalau misalkan omsetnya udah miliaran tuh harus dicari itu selisih 5 miliarnya kemana gitu ya. Apakah cancel, apakah itu barang-barang retur atau gimana, itu harus ditelisih gitu ya. Tapi di sini saya udah punya gambaran kan. Oh ternyata di sini laba bersih saya naik 300.000, alhamdulillah. Ya, jadi bulan Oktober ini bulan November ya. Bulan November ini toko MIAS saya itu dapat laba bersih 2,9 juta gitu. Kecil ya? Kecil mas, pendapatan mas nggak apa-apa, disyukuri lah ya. Besar kecil mas saya mensyukuri gitu ya. Dapat 2,9 juta juga udah alhamdulillah. Ini insya Allah ya lumayan buat tambah-tambahin biaya hidup saya gitu. Oke ya, terus kemudian jangan lupa kalau pas akhir bulan kita juga harus nge-BCG. Kalau nge-BCG gimana? Dari performa tokonya ya. Dari performa tokonya itu nanti dimasukkan aja tuh, di download dan data yang di sini, yang di produk, kemudian performa produk, kemudian yang ini yang bulan November ya, yang bulan November. Nah tinggal di download aja, tadi udah saya download sih ya. Ini naik, pokoknya ini export report parent SKU detail kayak gitu. Nah itu tinggal dimasukin aja datanya. Setelah download nanti masukin ke yang sini nih, bagian data. Oke, bagian data. Oke gitu ya. Nah nanti tinggal muncul nih yang star mana, yang Tesco mana. Nah nanti kita compare sama yang BCG-nya bulan November gitu ya. Nah contohnya ini BRAP
BRAP ini masuk ke question mark nih, harusnya ini nggak diiklankan, tapi tetap saya tahan dulu aja deh sementara karena konversinya tiba-tiba turun nih untuk yang bulan ini nih, yang baju anak perempuan lengan pendeknya ini, yang BRAP kan dia hilang tuh dari bulan Oktober ke bulan Novembernya, diganti sama SMS yang dulu di bulan November itu Cashco ya, Cashco-nya dia naik jadi star, tapi sayangnya yang BRAP-nya malah turun jadi question mark gitu ya, konversinya turun. BRAP-nya konversi turun jadi 1,71%. 1,71% ya, mungkin ini gara-gara dulu tak set pindah-pindah manual itu ya, jangka panjangnya pindah kayak gitu. Tapi nanti harapannya sekarang kita udah full GMV Max, jadi kita nggak mungkin boncos, konversi juga harusnya bisa lebih terjaga gitu ya, lebih terjaga. Nanti baru nanti kita push lagi gitu ya, kita akan push lagi. Terus gimana caranya November? Jadi kan budget iklannya lebih kecil lagi ya, ternyata ya nggak naik-naik. Mungkin nanti di bulan November ini kita akan bantu dengan sedikit live stream ya, tapi masih kecil-kecil aja ya, sejam-sejam atau nggak konsisten juga, karena cuman manfaatin ini, manfaatin karyawan saya aja daripada nganggur gitu. Jadi nanti kita bantu-bantu kayak gitu biar agak naik lagi ya. Ini targetnya laba bersih bisa di 3 jutaan tembus lah nanti ya. Nah, gini teman-teman ya, kita targetnya itu laba bersihnya, bukan omsetnya. Ini omset emang kelihatannya turun ya, dari bulan Oktober itu dari 25 juta, sekarang di bulan November ini cuma 23 juta, turun sekitar 2 jutaan doang sih gitu ya, 1 juta 2 juta. Tapi laba bersihnya malah naik 300.000 karena ROAS aktualnya jadi naik 5,65 gitu ya. Ya so far masih bagus lah ya, masih bagus. Tapi harapannya saya sih sebenarnya malah lebih naik ya, laba bersihnya agak turun nggak apa-apa gitu, tapi yang penting penjualannya naik, harapan saya. Tapi ya sudah nggak apa-apa, nanti kita bulan November ini akan kita gaskan lagi gitu ya. Oke, gitu dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga nanti sedikit banyak bisa jadi tambahan wawasan teman-teman. Kalau teman-teman tertarik sama template-template ini ya, yang kayak buat PCG atau buat kalau laba rugi, saran saya mendingan pakai yang jasa generate saya aja, karena agak-agak ribet gitu ya. Karena kalau datanya banyak itu susah teman-teman. Dia template saya nggak bisa mengampunya gitu. Nanti teman-teman bisa kontak saya aja di IG, bisa kan, di IG saya tuh ada tuh link dari ini. Nah, yang Alvironi tuh. Nanti ini kalau yang ini kalau jasa admin outsource ya 3 juta per bulan, ini gaji saya kalau teman-teman mau meng-hire saya. Wih, kapan lagi yang bisa nge-hire saya? Nah, kalau mau beda toko 500.000 per 90 menit ini. Terus kalau yang template ini yang BCG, yang ini yang buat bikin judul. Kalau ini yang kalkulator laba rugi, tapi saran saya yang jasa aja ya. Nanti tak tambahin deh ya. Tambahin yang jasa di sini, jasa generate LR itu nota. Oke, ini media sosial saya, kalau mau ikutin bisa di sini, gabung di grup Telegram. Di sini bisa diskus. Ini Instagram saya, ini juga bisa ditulis untuk ya. Oke, gitu dulu teman-teman video kali ini. Semoga bisa mendapatkan sedikit pencerahan wawasan ya kan ya, bagaimana saya mengevaluasi toko bulanan saya gitu ya, dan juga klien-klien saya gitu ya. Nah, ini tapi nggak dalam-dalam banget ya, kita nggak sampai bagaimana ngatur strateginya dan sebagainya, tapi seenggaknya ketahuan dulu lah laba ruginya kayak gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan seperti biasa pesan saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. See you.